Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Kristen Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita akan update lagi beberapa data yang kita temukan di perdagangan kemarin. Ya, impact dari data tersebut adalah potensi The Fed masih akan mempertahankan suku bunga di pertemuan tanggal 19 Juni nanti atau 7 hari ke depan. Itu masih 98%, menunjukkan kemungkinan besar The Fed memang masih akan mempertahankan suku bunganya. Kemudian probability atau kemungkinan The Fed untuk melakukan pemangkasan suku bunga di tanggal 31 Juli masih 79%, terlampau masih cukup tinggi. Ya, tapi ini data belum mempertimbangkan beberapa data lain yang akan rilis seperti data PCE inflation, lalu juga ada data Jerome Powell yang akan speak juga ya. Itu, dan saat ini probability untuk The Fed memangkas suku bunga baru akan terjadi di September tanggal 18 ya 2025. Kalau kita sedikit review kondisi dari market kemarin, itu lumayan bagus, di mana data CPI inflation untuk Amerika Serikat ya secara year on year itu mengalami peningkatan dari 2,3 menjadi 2,4, tapi peningkatan ini cuma 0,1%, masih di bawah dari ekspektasi pasar yang mana pasar berharap inflasi naik 2,5%. Kemudian data core CPI inflation itu terjadi ya poin yang sama di 2,8%. Sementara forecastnya adalah kemungkinan naik 2,9%. Jadi masih di bawah dari ekspektasi pasar. Market Bitcoin kemarin pumping ya. Bitcoin sempat naik sampai kisaran 110 ribuan. Kemudian ada emas juga yang kemarin mengalami trend rally. Emas ini masih awas ya, hati-hati. Dia bisa ngepump. Hati-hati. S&P 500 di perdagangan kemarin justru membuat koreksi. Ya, kalau kita melihat dari beberapa data kemarin juga didukung dengan penurunan dari indeks dolar. Bitcoin dominance di perdagangan kemarin juga masih turun, teman-teman. Jadi momentum banget buat beberapa altcoin kemarin mengalami trend rally. Seperti itu. Jadi kondisi market udah back to correction. Saat ini kondisi dari Bitcoin sudah turun di bawah dari level 109.000. Dan kalau kita lihat dari movementnya saat ini nampaknya mengarah ke potensial penurunan. Diikuti juga dengan volume perdagangan yang turun, smart money yang turun, beberapa trader juga sudah memilih untuk taking profit dulu ya teman-teman. Dan kalau kita lihat juga dari liquidity di level-level saat ini cenderung bakalan minim liquidity. Gitu. Kita akan bahas nanti beberapa data yang lain. Untuk data hari ini kita akan dapat beberapa data penting ya. Ada Inggris akan merilis data GDP-nya jam 1 siang nanti. Lalu ada juga data trade balance dari Inggris jam 1 siang. Rilis datanya. Terus dari Amerika Serikat akan ada data PPI and core PPI inflation lanjut dengan initial jobless claim. Datanya akan rilis jam setengah 8 malam nanti. Kemungkinan sih data PPI akan sama atau mirip ya dengan data CPI-nya. Itu kemudian kalau kita lihat dari data yang lain adalah European Central Bank, membernya yaitu Alderson akan speech, dan yaitu sih beberapa data yang akan kita temukan di perdagangan hari ini. Jadi tetap waspada dengan volatilitas dan kemungkinan-kemungkinan yang ada pada market. Terkait dengan deal Cina dan juga Amerika Serikat sudah menemui kesepakatan di mana sampai 6 bulan ke depan Amerika Serikat secara resmi menurunkan suku bunga atau tarif dagang dengan Cina dari yang sebelumnya 24% turun menjadi 17,8%. Ini berlaku untuk beberapa material langka yang disebut ya oleh Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat masih mengimpor material langka tersebut dari Cina. Sementara itu dari Cinanya sendiri itu kembali mahasiswanya diperbolehkan untuk yang mau ngampus di Amerika Serikat. Diperbolehkan. Sebelumnya kan sempat dilarang. Jadi beberapa deal tersebut membawa atmosfer positif juga untuk pasar. Jadi intinya adalah tentang tarif Cina dan Amerika Serikat ini bisa dibilang udah menemukan kesepakatan yang positif antar kedua belah pihak negara. Donald Trump juga sudah membuat tweetnya yang terbaru ya, dan ya menurut saya ini merupakan sebuah
hal yang positif untuk pasar. Mestinya pasar juga akan merespon positif dengan hal positif ini gitu. Kemudian terkait dengan produk ETF ya, rumor terkait dengan kemungkinan ETF Solana di-approve semakin banyak terdengar belakangan ini. Kalau kita lihat dari beberapa potensial, ada beberapa ETF yang kemungkinan besar akan mendapatkan approval dalam jangka waktu pendek, yaitu ada Litecoin, Solana, dan juga XRP. Ini bisa menjadi sebuah indikasi yang positif. Terus juga kalau kita lihat dari ETF yang lain, itu adalah potensi ETF dari SUI ya. Meskipun ini baru aja diajukan proposalnya dan membutuhkan waktu juga ya untuk kemungkinan mendapatkan approval, tapi at least ini sebuah usaha yang baik untuk SUI Foundation, supaya bisa juga dipilih oleh beberapa atau mungkin banyak investor juga dari Amerika Serikat, karena produk ETF-nya kemungkinan akan disetujui juga gitu. Sementara ini sih peluang dari ETF mendapatkan persetujuan rata-rata cukup besar ya, di atas 50% gitu. Jadi ya kita akan lihat seperti apa nanti terkait dengan keputusan tersebut. Oh ya, balik lagi ke tarif. Meksiko, Amerika Serikat menemui kesepakatan juga untuk deal import stainless steel ya, dan juga beberapa material lainnya gitu. Jadi steel atau baja termasuk juga produk-produk turunannya ya, itu juga saat ini sudah mendapatkan deal antara Amerika Serikat dan Meksiko, which is ini juga akan menurunkan ketegangan dari kedua belah pihak negara yang memang sedang panas, terutama dari imigran gelap dari Meksiko yang banyak masuk ke Amerika Serikat gitu. Jadi ya itu teman-teman. Beberapa berita tersebut sih menurut saya positif ya. Nah, sekarang ini data dari Heatmap, di mana Bitcoin demand paling banyak ada di kisaran range 108.500 untuk Bitcoin, dan sementara itu di level bawahnya demand nggak terlalu besar gitu. Jadi kemungkinan seandainya nih Bitcoin mengalami koreksi, saya cukup yakin koreksinya itu bisa agak sedikit dalam. Bisa jadi di bawah dari level 100.000, 105.000. Bisa jadi di bawah level tersebut. Gitu. Kita akan tetap pantau sampai mana titik kira-kira pergerakan Bitcoin bisa koreksi. Itu data dari heatmap sementara ini. Kemudian dari data liquidity ya. Bentar, liquidation. Nah ini liquidation kemarin nggak terlalu banyak yang kena liquid, padahal pergerakan market sangat volatil ya. Total liquid yang kena long and short position itu cukup sama, artinya nggak jauh beda. Dengan total itu adalah 253 juta US dollar yang kena liquidation. Menurut saya nggak terlalu besar ya. Sementara dari produk spot ETF dari Bitcoin overall masih mendapatkan inflow 431 juta US dollar masuk ke pasar, which is ini sinyal yang positif. Sementara dari Ethereum spot ETF inflow-nya lumayan banyak ya, 124 juta US dollar masuk ke produk Ethereum spot ETF gitu. Jadi sinyal-sinyal yang cukup positif. Kemudian berita terbaru datang dari founder atau CEO dari Polygon Foundation. Sebagian besar pemegang POL terbesar adalah seorang yang mendedikasikan hidupnya pada pengembangan dan keberhasilan proyek Polygon sejak awal. Saya telah memutuskan untuk mengambil kendali penuh atas Polygon Foundation dan akan menjadi CEO-nya di masa mendatang. Polygon Foundation memiliki dan mengawasi banyak entitas, termasuk salah satu kontributor utamanya yaitu Polygon Lab yang akan terus dipimpin oleh Mark Byron sebagai CEO yang menurut saya adalah eksekutif atau pemimpin yang baik di seluruh industri. Saya selalu menjauh dari jabatan CEO karena saya fokus pengembangan PF sebagai yayasan yang dikelolanya secara institusional. Jadi intinya adalah ada perpindahan kepemimpinan teman-teman, dari yang sebelumnya dipegang oleh si ini siapa nama foundernya, Sandip ya teman-teman, itu akan dia akan kayak berfokus di divisi yang lain ya. Jadi ini akan mempengaruhi juga nih secara psikologis terkait dengan project dari Polygon ke depannya
gitu. Kita akan lihat seperti apa pengaruh dari pergantian kepemimpinan ini ya, dari Sandeep ke Mark. Kita harapkan semua yang terbaik buat Polygon. Itu kemudian dari Cardano, CTO-nya Cardano yaitu Romain Pellerin. Pellerin itu dikabarkan mengintroduce Cardinal Protocol. Ini adalah sebuah protokol terbaru yang bertujuan untuk melakukan wrap terhadap Bitcoin sehingga memungkinkan token Bitcoin tersedia di jaringan dari Cardano. Ini mirip kayak apa yang dilakukan oleh Ethereum dengan wrap Ethereum yang running di jaringan dari Ethereum. Bukan wrap Ethereum tapi wrap BTC ya, di mana Bitcoinnya tersedia di jaringan dari Ethereum gitu. Ini juga akan dilakukan oleh Cardano gitu. Kemudian juga produk-produk DeFi mereka juga akan mensupport untuk lending, staking, and borrowing platform atau koin tersebut. Juga ada layanan cross-chain yang juga bakalan difasilitasin oleh Cardinal Protocol ini. Ini juga merupakan sebuah berita yang bagus buat pengembangan dari Cardano. Lalu negara bagian Connecticut meloloskan undang-undang untuk melarang investasi negara dalam Bitcoin. Ini kayak negara kecil gitu ya di Amerika Serikat, yang mana kabarnya udah terjadi pelarangan atau tidak diperbolehkan untuk negara bagian menerima, berinvestasi, menyimpan aset virtual apapun. Bad news untuk pasar. Lalu ini data dari Crypto Fund Net History High ya in May. Jadi intinya adalah total net asset terus mendapatkan akumulasi di bulan Mei ini sampai total sekitar 7.000 miliar US dollar. Berarti 7 triliun ya, teman-teman. Nah, itu. Ini sinyal yang juga cenderung positif untuk market khususnya untuk altcoin. Avalanche juga sama mengalami arus lonjakan secara aktif transaksi atau active address dalam sebulan terakhir. Jadi itu beberapa data yang kita temukan di perdagangan kemarin dan hari ini kita rangkum. Teman-teman, kita akan update gimana kondisi dari pasar. Ya, secara pergerakan Bitcoin menurut saya akan mengarah ke fase koreksi. Di hari kemarin kita juga udah wanti-wanti buat teman-teman yang udah sempat profit taking kemarin, congratulations ya. Kita akan coba untuk melihat kemana kira-kira potensi koreksi yang terjadi pada Bitcoin gitu. Kalau saya sih melihat dari movement sementara ini ada area support minor yaitu di kisaran level 106.800-an buat Bitcoin seandainya kalau dia mengalami koreksi. Lalu ada area di bawahnya yaitu di 104.500 juga berpotensi menjadi area next support buat Bitcoin. Tapi dari saya pribadi melihat koreksi ini cukup wajar gitu, cukup wajar, bukan berpikir bahwa ini adalah akhir dari masa kenaikan pada Bitcoin. Apalagi kita kan belum melakukan QE ya, belum quantitative easing. Jadi kemungkinan pergerakan Bitcoin masih ada kemungkinan rally. Mungkin saja harapannya adalah bisa ke all time high. Untuk saat ini dari Bitcoin dominance itu udah turun. Ethereum kemarin naik dan breakout dari area resistance 2700, which is ini sinyal yang bagus. Kemudian beberapa koin kayak Dogecoin, Litecoin juga kemarin merespon tren yang lumayan positif. Namun smart money pada market altcoin ini nggak terlalu gede ya. Dilihat dari total tree juga justru malah terjadi koreksi 1% di perdagangan hari ini. Mengindikasikan memang ada sedikit arus keluar yang terjadi pada altcoin gitu. Jadi meskipun trennya positif, Bitcoin trennya positif dan kuat, namun nampaknya aliran dana belum terlalu banyak masuk ke altcoinnya gitu. Padahal Bitcoin dominance udah turun, teman-teman. Jadi mungkin untuk peluang alt season terjadi secara besar-besaran kita masih belum melihat ke arah sana. Untuk Bitcoin bagaimana secara jangka pendek? Kalau seandainya jangka panjang dia koreksi, oke. Sebenarnya sih secara tren saya melihat Bitcoin ini masih sangat kuat, teman-teman. Meskipun ada koreksi-koreksi yang akan berpotensi terjadi, di sini ada kemungkinan dia udah ke reject 3 kali ya di area resistance kisaran 110.
ya, mengindikasikan memang Bitcoin ini perlu demand yang lebih besar. Bitcoin butuh koreksi dulu, ya kan, cari liquidity di bawah. Kalau udah cukup, baru dia bisa melanjutkan movement untuk rally. Cuman yang jadi masalah adalah di level mana Bitcoin ini mampu bertahan. Atau di area mana kira-kira pergerakan Bitcoin ini bakalan ketahan. Kita akan coba lihat dia di time frame yang lebih besar. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada demand yang akan lumayan gede, itu baru ada di sini di level 103.000, teman-teman. Jadi terlampau cukup jauh ya area support yang berpotensi dikunjungi oleh Bitcoin. Sisanya sih ada level support-support minor atau ada liquidity yang juga cukup oke lah ya, yang bisa berpeluang menahan pergerakan Bitcoin, terutama di kisaran 105 sampai dengan di 104. Jadi 105, 104, 103 itu area-area yang ya menurut saya demand-nya lumayan gede buat Bitcoin gitu. Sementara area resistance untuk Bitcoin yaitu di kisaran triple satu ya 111. Di harga 111.000 itu adalah level di mana banyak orang yang pasang sell di sana gitu. Jadi seandainya pun kalau pergerakan Bitcoin naik secara jangka pendek, ya peluang besar untuk kita ketahan lagi di area-area tersebut. Itu. Jadi kalau kita lihat dari heat map sih seperti itu. Saya perhatikan juga dari minat pasar secara jangka pendek. Ini juga kayak low demand ya teman-teman. Secara candlestick ini kecil banget. Padahal kan kita udah dapat good news tuh, CPI turun, ya kan. Kemudian tarif Cina juga oke, tapi pergerakan chartnya kayak belum terlalu bergairah buat rally gitu. Smart money juga kosong, dari volume perdagangan juga kosong. Gimana menurut kalian? Apakah Bitcoin berpeluang untuk koreksi secara jangka pendek? Kalian bisa tulis di kolom komen jika setuju ataupun tidak setuju dengan analisa berikut. Sekian aja video kali ini. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru untuk pasar. Buat teman-teman yang pengen untuk join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian, akhir kata saya Andre, makasih.